Setiap pelatih saya tetap saja tidak mempedulikan siapa nama besar atau nama kecil, tetapi setiap pertandingan untuk kita itu penting. Saya menanamkan kepada pemain, tidak ada pemain yang beranggapan bahwa Brunei itu lebih lemah dari Vietnam, bahwa Vietnam itu lebih kuat dari Myanmar. Saya nggak ada memikirkan itu. Tetapi kita punya kalkulasi, iya. Kita punya gambaran tentang mereka, iya. Tetapi secara mental, saya tanamkan kepada para pemain, tidak ada satu pemain pun yang ragu dengan siapapun yang dia lawan. Dan tidak ada pun satu pemain pun yang menganggap remeh dengan siapapun dia main. Itu penting untuk saya. Setiap pelatih pasti buntu ya, pasti buta apa yang akan terjadi nanti. Itu kan memang kita nggak bisa lihat dari sekarang, tapi prediksi harus bisa. Untuk kita harus target kita pertama lolos grup dulu. Untuk lolos grup itu pertandingan pertama itu adalah pertandingan yang sangat menentukan. Dengan siapa kita dengan pertandingan pertama itu dengan Myanmar. Satu dia dengan tuan rumah. Segala sesuatu tentang menghadapi Myanmar kita udah lakuin. Myanmar kemungkinan akan ditonton oleh banyak orang. Kita sudah beruji coba dengan tim yang penontonnya gila kayak Sleman. Beramai banget dan kita udah dapat aura itu. Berarti secara persiapan di sisi non teknis juga sudah kita lakukan. Dari sisi teknis kita sudah main dengan tim-tim yang saya pikir tim tersebut kualitasnya di atas Myanmar. Brazil kita main, Espanyol kita main, Skotlandia kita udah main, terus Ceko kita udah main, dengan tim-tim Persija kita udah main, dengan tim yang levelnya di atas kita main. Dan alhamdulillah selama bermain dengan tim dalam negeri kita belum pernah kalah. Bahkan dengan Persija waktu itu kita juga menang lawan itu. Dan kita juga dapat pengalaman dengan tim-tim yang luar negeri. Dari sisi persiapan secara teknis, saya pikir mulai dari sesi latihan, lamanya persiapan, saya pikir cukup memadai untuk kita bisa mengarungi Piala AFF tahun ini. Kemarin kita melakukan dengan Kopassus, ada sesi bela negara, mulai bagaimana dia sikap menyanyikan Indonesia Raya, yang boleh bagaimana, yang tidak boleh bagaimana, terus bagaimana dia mengikuti upacara, bagaimana dia menyanyikan Indonesia Raya, bagaimana dia merapikan pakaian mereka, bagaimana mereka disiplin waktu, bagaimana mereka makan, itu diajarkan oleh Kopassus waktu itu. Dan itu akan menjadi bagian dari untuk mereka bisa lebih meningkatkan kualitas mental, kualitas performa mereka. Dan sekarang pemain-pemain yang sekarang kita tidak perlu lagi bilang kumpulin HP jam 8 kita teriak-teriak, nggak perlu lagi. Dia akan sadar dengan sendiri. Ya, terus juga masalah makan. Tidak boleh makan yang berminyak. Kesadaran-kesadaran itu kan muncul dari orang-orang baik. Nah, makanya saya bilang sekali lagi, pemilihan pemain itu sangat penting. Scouting itu sangat menentukan. Memilih bahan baku itu sangat penting. Sangat penting sekali. Nah, saya punya pengalaman dari U19 yang dulu. Ya, dari pengalaman itu saya bisa membuat tim yang mungkin lebih baik dari yang tim dulu. Oh, saya motivasi malahan. Saya mau membuktikan ke masyarakat bahwa juara AFF kemarin itu bukan kebetulan. Jadi saya tidak akan terbebani. Tetapi hasil tetap Tuhan yang menentukan. Saya hanya menjalankan perintah, berusaha, bekerja keras dan berdoa. Nah, itu saya lakuin dan Tuhan bilang akan berhasil. Saya akan lihat itu berhasil atau tidak, ya itu nanti ya Tuhan yang nentuin.